Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudahu wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pentingnya pembahasan tentang sholat ini, di mana sholat adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung dalam agama. Juga mempelajari tentang tata cara sholat Nabi SAW ini dianjurkan oleh Nabi sendiri. Shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Dan yang ketiga, kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena masalah sholat, walaupun 5 kali sehari kita melakukannya, tapi faktanya masih banyak kaum muslimin yang terjatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang perlu untuk diluruskan. Juga telah kita bahas beberapa persiapan yang harus dipersiapkan seorang muslim dan muslimah ketika hendak sholat. Yang pertama adalah bersuci dari hadas besar dan dari hadas kecil, karena Islam mencintai kebersihan dan karena kesucian adalah syarat sahnya sholat. Kemudian menghadap kiblat, menghadap kiblat ini juga adalah syarat sahnya sholat. Siapa yang menyengaja membelakangi atau tidak menghadap kiblat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Kemudian harus berdiri. Yang ketiga adalah berdiri, tidak boleh dengan duduk kecuali kalau memang ada uzur, seperti karena sakit atau dalam kondisi perang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah meletakkan sutrah. Sutrah itu adalah pembatas, baik itu dinding atau tiang atau orang dan lain sebagainya. Juga kemudian sudah kita bahas beberapa rangkaian pembahasan tentang sholat. Di antaranya adalah berniat. Ini syarat, tidak sah orang sholat tanpa niat. Tapi niat itu tempatnya adalah di dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan. Karena itu tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Ini rukun dalam sholat, dengan mengucapkan Allahu Akbar, harus dengan lafaz dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu mengangkat kedua tangan, dan ini hukumnya sunnah. Hadis-hadis tentang sunnahnya mengangkat kedua tangan derajatnya mutawatir. Ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, apalagi rukun. Tapi ini sunnah karena hanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kaidah usul fikih, sekedar perbuatan tidak menunjukkan wajib. Dan mengangkat kedua tangan ada dua model, bisa sejajar dengan bahu begini, atau sampai sejajar dengan daun telinga. Jadi ada dua sifat, ada dua cara. Dua-duanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang muslim, muslimah boleh kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan daun telinga. Kemudian setelah itu yang keempat adalah meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, bersedekap di atas dada. Ini juga hukumnya adalah sunnah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Ini yang sunnah dari Nabi SAW.
Meletakkannya bisa di atas punggung telapak tangan kiri seperti ini, atau di pergelangan, bisa juga di tangan, ya. Ini tiga-tiganya adalah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan meletakkannya di atas dada, bukan di atas pusar atau ke samping seperti ini, apalagi terlalu lebih bawah daripada pusar, ya. Ini biasanya orang-orang malas. Nah, atau terlalu tinggi sampai kadang kayak orang mencekik, ya, di atas leher. Ini juga keliru. Yang benar adalah di atas dada, ya, di atas dada. Ini yang sahih dari Nabi SAW dalam hadis Wa'il bin Hujr. Kemudian setelah itu adalah yang kelima, ini yang pembahasan kita sekarang, membaca doa istiftah. Ya, membaca doa istiftah. Istiftah artinya pembukaan, ya, pembukaan di dalam sholat. Dan ini juga hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada wajib apalagi rukun. Artinya kalau seandainya orang meninggalkan doa istiftah, sah apa tidak sholatnya? Sah. Tetapi kalau kita bisa berdoa dengan doa istiftah atau iftitah, ini tentu lebih baik. Dan doa-doa iftitah atau istiftah banyak sekali, ya, yang sahih dari Nabi SAW. Ada sekitar 7 atau 8 modelnya. Maka boleh seorang membaca doa istiftah yang sahih dari Nabi. Pokoknya patokannya selama doanya sahih dari Nabi, boleh diamalkan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Jadi patokannya selama sahih, ya. Contoh misalkan doa istiftah yang sahih, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini hadisnya sahih. Boleh juga doa yang masyhur juga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ini dua-duanya sahih. Maka boleh seorang kadang misalkan pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk. Boleh sesekali kemudian membaca doa juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya boleh. Karena dua-duanya apa? Sahih. Bahkan yang paling bagus itu selang-seling. Supaya apa? Supaya kita melakukan semua doa yang diajarkan oleh Nabi. Selama doa tersebut diajarkan oleh Nabi, sahih dari Nabi, kita amalkan. Jangan cuma satu toh. Kadang ada sebagian orang itu yang dihafal cuma satu aja. Oh, saya Allahumma ba'id, tim Allahumma ba'id. Oh, saya enggak, tim subhanakallahumma wa bihamdik. Akhirnya apa? Terkadang dipeta-petakan. Oh, kalau kelompok ini, ya, doanya Allahumma ba'id. Oh, kalau kelompok ini, ya, subhanak. Enggak. Ya, selama patokan kita, selama hadisnya sahih, doanya sahih, boleh diamalkan semuanya. Ya, kenapa? Supaya kita ini mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita mengamalkan cuma satu, yang lainnya nggak kita amalkan, berarti kita mematikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ya, baik. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, adalah membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Ta'awudz itu yaitu berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan. Kenapa kita perlu ta'awudz? Karena setan itu paling gak suka kalau hamba muslim dan muslimah khusyuk dalam menjalankan sholat. Setan itu paling gak suka kalau kita itu sholat. Makanya dia akan mengganggu sholat kita. Disebutkan oleh Nabi SAW, apabila orang itu sholat sunnah, ya, kemudian ada adzan, maka setan itu lari, ya, lari sampai
terkentut-kentut. Nanti kalau sudah selesai adzannya, dia akan datang lagi ganggu orang yang sholat tadi. Ya, begitu juga kalau qomat, dia ngentut lagi sampai lari kabur. Nanti kalau sudah selesai qomatnya, dia ganggu lagi. Makanya sering kita ketika sholat itu, badan kita di masjid, pikiran kita melayang entah kemana. Ya kan? Badannya di masjid, tapi pikirannya di rumah, kadang di kantor, diingatkan ini, diingatkan itu. WA nih ada yang belum dijawab. Sepeda motornya kayak mau baru dikunci. Ya. Diingatkan terus. Ya, diingatkan terus. Itu adalah was-was dari setan. Makanya kemarin sudah kita sampaikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan agar sholat kita khusyuk. Ya, kemarin kita sampaikan beberapa tips agar sholat kita khusyuk. Ya, nggak apa-apa kita ulang lagi supaya lebih mantap. Ya, mungkin pada pertemuan yang lalu ada yang nggak datang juga. Di antara tips agar kita sholatnya khusyuk, pertama hendaknya kita datang lebih awal. Ya, kalau perlu sebelum adzan kita sudah datang. Ya, jangan sampai datangnya telatan. Ini bukan murid teladan, tapi telatan. Ya, kadang kita itu nunggu adzan baru datang. Lebih parah lagi nunggu qomat. Ya, belum qomat tuh. Ya. Supaya apa? Supaya kalau kita datang duluan, itu kita bisa sholat sunnah dulu, kita bisa berdoa terlebih dahulu, sehingga ada persiapan, pemanasan, ya, untuk ibadah sholat ini. Beda kalau ada orang datangnya terlambat, ngos-ngosan, akhirnya apa? Kurang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua juga, di antara kiat agar kita khusyuk di dalam sholat, yaitu hendaknya kita tadabbur, menghayati, merenungi apa yang kita baca. Makanya dianjurkan bagi kita, apalagi kita ini bukan orang Arab ya, dianjurkan bagi kita memahami arti kata-kata, kalimat-kalimat, doa-doa yang kita panjatkan ketika sholat. Contoh tadi misalkan doa istiftah, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita renungi artinya. Apa arti kalimat tersebut? Jangan sampai kita cuma baca tapi nggak ngerti artinya, sehingga doa tersebut seakan-akan pakai mantra. Jangan. Tapi hendaknya bagi kita memahami artinya. Coba, itu artinya luar biasa. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, ya, cucilah aku ya dari dosa-dosa sebagaimana ya dengan air dan es. Masya Allah, itu luar biasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kita. Demikian juga yang lain-lain. Ketika kita baca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, membaca doa ruku, sujud, hendaknya bagi kita untuk mentadaburi. Kemudian yang ketiga ini ta'awud. Hendaknya bagi kita untuk ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melindungi kita dari syaitan kecuali hanya Allah. Karena syaitan itu nggak kelihatan. Ketika dia mengganggu kita, kita mau melawannya nggak bisa kecuali dengan pertolongan dari Allah SWT. Beda kalau orang itu nampak gitu kan, ada orang ganggu kita bisa jotos dia. Tapi kalau ini setan, sampai mau jotos juga nggak bisa. Nggak ada cara yang bisa menyelamatkan godaan-godaannya kecuali kita minta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, cara agar kita sholatnya khusyuk, yaitu hendaknya tumakninah. Ya, jangan terburu-buru, jangan patas. Apalagi ini bentar lagi Ramadan. Ya, biasanya banyak yang sholat tarawihnya patas. Pemenang Blitar biasanya
Ya, ada yang 23 rakaat cuma 7 menit atau 10 menit. Nah, jangan. Hendaknya bagi kita sholatnya tumakninah, tenang, ya, rukuknya, sujudnya jangan terburu-buru kayak dikejar ya macan. Jangan. Yang kelima di antara kiat agar kita khusyuk di dalam sholat adalah menghilangkan segala hal yang bisa merusak kekhusyukan sholat kita, seperti sholat dengan menahan BAB. Ya, BAB. Mendingan BAB dulu. Ya, daripada sholat sambil ngempet, tambah repot. Ya, nambah gak khusyuk. Demikian juga sholat sedangkan makanan sudah dihidangkan. Kata Nabi apa? Suruh makan dulu daripada kita sholat kepikiran makanan yang sudah dihidangkan tadi. Ya, demikian juga ini nada dering HP. Maka pastikan ketika kita sholat ya di silent terlebih dahulu HP-nya. Jangan sampai ketika sholat kemudian HP-nya berdering. Apa mana yang nada deringnya dangdutan bisa. Nah, ya nanti mengganggu kekhusyuan yang lain. Ya, mengganggu kekhusyuan yang lainnya. Demikian juga yang perlu kami ingatkan juga yang bisa mengganggu kekhusyuan yang perlu dihindari adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam baju kita, kaos kita. Kasihan nanti yang belakang mocol, ya nanti kita sholat, ya, ternyata depan kita ada kaos tulisan percuma ganteng bojone siji. Wah, ya. Akhirnya kok baca itu pas sholat baca, ya, ya, akhirnya mengganggu kekhusyuan di dalam sholat kita, ya. Terutama sarung juga kadang ada tulisan-tulisannya. Termasuk juga yang perlu diingatkan juga yang biasanya mengganggu kekhusyuan dalam sholat adalah bawa anak kecil yang masih belum 7 tahun. Ya, boleh seorang itu bawa anak kecil untuk dibawa ke masjid kalau sudah 7 tahun. Dia sudah mengerti, sudah mumayyiz. Tapi kurang daripada itu sebaiknya tidak dibawa. Kenapa? Sholatnya juga belum sah. Karena belum mumayyiz itu belum ada niat. Ya, makanya sering anak baru 4 tahun, 5 tahun misalkan, bahkan apalagi 3 tahun ke masjid cuma bikin rame toh, bikin gaduh. Ya, mungkin dia takbiratul ihram, habis takbiratul ihram kabur. Ya, nah, kalaupun memang kita bawa, maka pastikan kita bisa mengkondisikannya. Jangan sampai menjadikan masjid sebagai tempat untuk mainan anak-anak kita sehingga mengganggu kekhusyuan bagi yang lainnya. Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk beribadah. Ya, bukan tempat ngomong anak. Ya. Baik. Jadi pastikan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan doa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini supaya apa? Kita disyariatkan ta'awudz ini supaya kita diberi perlindungan oleh Allah SWT dari godaan setan. Setan paling gak suka kalau kita itu khusyuk di dalam sholat kita, pasti diganggu. Kamu diingatkan ini, diingatkan itu. Makanya pernah ada lucu juga diceritakan, ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah. Ya, dia ngomong, wahai Imam, saya lupa naruh di mana kantong uang saya lupa. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Imam Abu Hanifah? Sholat toh, engkau hiling. Ya, sholat, suruh sholat. Karena biasanya orang kalau sholat, nah itu diingatkan. Iya, kunci sepeda motor mau tak taruh di. Nah, baru ingat ya. Kapan ingatnya? Pas sholat diingatkan. Ya, pas sholat. Baik. Yang ketujuh, selanjutnya adalah membaca basmalah secara sir, tidak keras. Jadi kalau ta'awud itu adalah untuk menangkal kejahatan setan, kalau membaca bismillah itu adalah untuk mendapatkan rahmat.
ketika sholat, sehingga kita bisa merenungi, ya, kita bisa menghayati, bisa merasakan kelezatan sholat. Sholat itu sebenarnya lezat, nikmat, ya, tenang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian ketika kalian mendapatkan masalah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Jadi apapun yang menimpa kita dari permasalahan-permasalahan hidup ini, ya, kalau kita hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan sholat, insya Allah hidup kita akan tenang. Ya, makanya Nabi SAW kalau lagi ada masalah, cara menyelesaikannya adalah dengan sholat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah yang menimpa beliau, ya, caranya adalah dengan sholat, tenang. Jadi ini obat anti galaunya orang-orang yang beriman itu, ya, kalau dia stres, galau, kalau pengen menenangkan diri, yaitu dengan cara apa? Sholat, dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dengan maksiat. Maaf, sebagian orang kalau dia stres, galau, ya, malah perginya ke tempat-tempat maksiat. Bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Ya, ada yang dengan mabuk-mabuk, narkoba, ya, main wanita dan sebagainya. Ya, bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Akhirnya bukan tambah selesai masalahnya, nambah masalah, tambah stres, ya, ini. Jadi disyariatkan bagi kita untuk membaca bismillah dengan lirik, karena ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya sesekali dia menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi membaca bismillahnya itu dengan sir. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Artinya lama ini udah berapa tahun ini, mulai dari Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan, tidak menjaharkan. Artinya tetap membaca bismillah tapi tidak dikeraskan, lirih saja. Ya, ini yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, seandainya sesekali dia mengeraskan, maka boleh, tidak mengapa. Jadi ini bukan sebuah larangan, tapi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama, yang paling afdal, yang paling sering adalah kita sirkan bismillah. Selanjutnya yang ke-8, baca surat Al-Fatihah. Nah, kalau ini rukun dalam sholat, ya, wajib, ya, wajib bagi imam dan juga bagi makmum dalam sholat sirriyah, wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak sah kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Adapun dalam sholat jahriyah, sholat yang keras seperti sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, maka bagi imam jelas ini wajib. Tapi bagi makmum ini ada perselisihan. Apakah dia mendengarkan bacaan imam ataukah dia baca sendiri? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas bagi imam, demikian juga bagi makmum dalam sholat sirriyah tidak ada perselisihan, harus baca surat Al-Fatihah. Sebab Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu surat yang sangat penting, dan sangat penting bagi kita mempelajari maknanya, artinya. Ya, kenapa? Karena bayangkan, setiap sholat kita dianjurkan membaca surat, setiap rakaat kita diharuskan membaca surat Al-Fatihah.
Itu baru yang wajib, belum yang sunnah. Kalau bukan karena pentingnya surat Al-Fatihah, ya tidak mungkin itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai surat yang harus dibaca setiap sholat. Maka sangat penting bagi kita muslim dan muslimah untuk mempelajari surat Al-Fatihah, tafsirnya, maknanya, ya, agar kita memahami betul ya apa yang sedang kita baca. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka yang ke-9 adalah membaca amin. Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Ya, kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu Nabi dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani. Jadi seorang muslim dalam sholatnya ketika membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya dia sedang berdoa, meminta, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon hidayah itu satu, berarti kalau dia belum mendapatkan hidayah, dia berusaha untuk mendapatkannya. Kalau dia sudah mendapatkannya, dia berarti memohon kepada Allah supaya tetap diberi keistiqomahan, kelanggengan, ketegaran, agar dia tetap berada di atas hidayah. Ya, dan itu doa yang sangat penting sekali, karena kita semuanya butuh kepada hidayah. Hidayah itu mahal, nggak bisa dibeli, ya, nggak bisa dibeli. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan, memiliki segalanya, tapi nggak bisa mendapatkan hidayah. Ya, jadi ketika selesai membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan bagi kita untuk mengatakan amin, yang artinya ya Allah kabulkanlah, dengan suara keras bagi imam, ya, dan bagi makmum dalam sholat jahriyah. Kalau sholat jahriyah, yaitu sholat jahriyah itu sholat yang dikeraskan bacaannya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, nah itu dikeraskan aminnya. Tapi kalau sholat sir, ya aminnya nggak usah keras-keras, karena bacaan Al-Fatihahnya saja sir, ya berarti aminnya juga sir. Tapi kalau dalam sholat jahriyah seperti subuh, kemudian maghrib, isya, demikian juga sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, maka aminnya adalah dengan suara keras, ya, suara keras. Nabi SAW mengatakan, "Idza ammanal imamu fa ammin, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam mengucapkan amin, maka aminkanlah juga dia. Jadi kalau imam amin, kita juga amin juga. Karena barang siapa, kata Nabi, yang aminnya itu bareng dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Karek ngomong amin, tapi pahalanya sangat besar. Ya, apa pahalanya? Dia menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Ini yang namanya modal dikit tapi untung selangit. Ya, mungkin sampai ngomong amin toh, apa repotnya? Tapi pahalanya sangat besar sekali, yaitu diampuninya dosa-dosa kita. Ya, maka hendaknya bagi kita semangat untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita semuanya butuh ampunan dosa, karena kita adalah makhluk yang banyak salahnya, banyak dosanya. Ya, setelah mengucapkan amin, yang ke-10 adalah diam sebentar.
dia ada kayak istirahat sebentar, karena habis baca surat Al-Fatihah pegel ya, ada istirahat jeda ya. Tapi nggak terlalu lama. Sebagian orang ada yang diamnya terlalu lama, alasannya untuk memberi waktu kepada makmum yang di belakang untuk baca surat Al-Fatihah. Ini nggak benar. Jadi memang disyariatkan untuk diam sebentar, tapi diamnya nggak terlalu lama, sekedar untuk menghela nafas, untuk istirahat ya sebentar ya. Kata para ulama, fungsinya satu, untuk membedakan antara wajib dengan sunnah. Karena kalau baca surat Al-Fatihah itu wajib, tapi bacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Nah, dalam Islam yang wajib sama yang sunnah itu perlu dibedakan. Makanya ada jedanya untuk membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang kedua adalah untuk tadi mengatur nafas ya, apalagi kalau imamnya profesional kan, takutnya ya, perlu diatur nafasnya. Kemudian juga untuk memberi waktu bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, bagi yang mungkin masih ketinggalan misalnya ya, mungkin dia berpendapat bahwasanya makmum walaupun di belakang tetap membaca surat Al-Fatihah. Baik, kemudian menyiapkan surat yang akan dibaca ya. Nah, kalau misalkan apalagi kalau imam dadakan, nah mau coba ya, nah mikir-mikir dulu sehingga dikasih apa? Jeda. Sehingga ada jedanya itu untuk mikir-mikir ya, mau baca apa, kulhu apa laudhu birabbin nas. Nah biasanya kulhu aile ya, seringnya kulhu. Nah selanjutnya yang ke-11, baca surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah yang itu hukumnya adalah wajib rukun dalam sholat, disunnahkan membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah ya, disyariatkan membaca surat yang lain. Boleh, bebas surat-surat yang lain apapun, selama itu surat di dalam Al-Quran, macam ngarang-ngarang bikin sendiri misalkan ya, atau bahkan mungkin hadis, nah boleh, walaupun itu hadis qudsi, harus dari Al-Quran. Nah, harus dari Al-Quran. Hanya kalau dia sebagai imam ya, bukan sholat sendiri, hendaknya dia memperhatikan surat yang dibaca. Kenapa? Karena imam ketika dia mengimami itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia juga harus memperhatikan kondisi apa? Jamaahnya ya, kondisi jamaahnya. Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna minhum adh-dha'if was-sakin wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Kalau jika salah seorang di antara kalian mengimami manusia, hendaknya dia meringankannya ya. Makanya kalau kita perhatikan sholatnya Nabi SAW itu nggak terlalu panjang-panjang, sholat 5 waktu ya secara umum ya. Secara umum bacaan Nabi SAW itu, kalau sholat maghrib dia pakai kisarul mufassal. Kisarul mufassal itu az-zuha ke bawah, az-zuha sampai an-nas ya, itu kalau sholat maghrib. Kalau sholat zuhur, asar, isya, ausatul mufassal. Ausatul mufassal itu mulai juz amma yatasaalun sampai ad-duha, itu yang paling sering ya. Adapun subuh, nah ini tiwalul mufassal, panjang, mulai dari qaf sampai juz sampai amma yatasaalun. Itu yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi subuh yang agak panjang, maghrib yang paling pendek ya. Adapun yang lainnya yang sedang. Jadi jangan terlalu panjang-panjang ya, jangan terlalu panjang-panjang. Pernah ada yang imami misalkan sholat subuh bacanya, pernah ini diceritakan ya, ada disebutkan ada seorang sholat subuh imamnya baca surat Al-Baqarah
Rakaat pertama surat Al-Baqarah. Ya, disangkanya sudah mau ruku, ternyata nambah lagi surat Ali Imran. Ya. Nah, pas ketika rakaat yang kedua, wah, pikirnya paling wah ini sudah mau terbit matahari ini. Ya, paling apa namanya? Qul huwallahu ahad iki balik. Ternyata dia baca surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Sampai terbit matahari. Setelah salam, ya, ternyata imamnya mengatakan, ya wahai jamaah, tolong ulangi sholatnya. Karena ternyata saya lupa tadi belum wudu. Akhirnya ada jamaah yang emosi lah, imamnya dijotos lah. Terus pegel-pegel, ya ternyata apa? Ternyata malah seperti itu. Jadi maksudnya adalah jangan kita terlalu apa? Panjang, karena yang namanya makmum itu macam-macam. Ada yang tua, ada yang sakit, ada yang mungkin dia punya hajat, punya kesibukan. Jadi seorang imam harus bijaksana dalam ini. Tapi juga jangan terlalu pendek banget. Ada sebagian orang itu dengan alasan hadis ini nggak boleh, akhirnya kemudian sholatnya apa? Cepat banget, patas, ya, sampai Al-Fatihah satu nafas misalnya. Nah ini juga tidak benar. Rasulullah itu bacaannya memang tidak terlalu panjang, tapi tetap tumakninah, karena tumakninah itu wajib. Ya, tumakninah itu wajib. Selanjutnya ruku'. Nah, kalau ruku' ini hukumnya adalah rukun di dalam sholat, wajib. Orang yang sholat itu apa? Ruku'. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, kalau ayat dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, itu berarti penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Ya, rukuklah dan sujudlah. Di situ ada perintah rukuklah. Ya, dalam kaidah usul fikih para ulama mengatakan al aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti rukuk itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Oleh karenanya para ulama bersepakat bahwa rukuk itu hukumnya adalah wajib. Adapun tata cara rukuk adalah pertama, meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Ya, meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Ya. Yang kedua, merenggangkan jari tangannya. Jadi direnggangkan. Jangan dirapatkan, direnggangkan. Ketika kita seperti ini, ya, lututnya, nah ini direnggangkan. Baik. Kemudian menekan kedua tangan pada kedua lutut, ditekan, dicengkram, ya, lututnya, dan nggak merosot, ya. Kemudian yang keempat, meratakan atau meluruskan punggungnya, ya. Jadi yang lurus, punggungnya itu yang lurus. Jangan mendongak, jangan juga terlalu ke bawah, itu juga keliru. Sebagian orang kadang sujudnya terlalu ke bawah, terlalu semangat rukuknya sampai kayak mau delosor gitu. Nah itu juga keliru. Ada yang dongak, nah itu juga keliru. Jadi yang benar apa? Lurus. Jadi rukuknya itu punggungnya lurus, ya, punggungnya diluruskan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', beliau tidak mendongakkan kepalanya. Jadi enggak mendongakkan kepalanya. Tapi juga tidak menundukkannya, terlalu menunduk juga keliru. Tetapi antara itu. Jadi lurus, ya, punggungnya lurus, demikian juga apa? Kepalanya juga lurus, tidak didongakkan tapi juga tidak terlalu ke bawah.
Adapun bacaan ketika ruku, ya, subhana rabbiyal adzim, ya, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, ya. Boleh juga doa yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini juga boleh, karena dua-duanya apa? Sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sampaikan, selama doa itu sahih dari Nabi, maka boleh diamalkan, ya, boleh diamalkan. Baik, selesai ruku. Setelah ruku, maka yang ke-13 adalah iktidal. Iktidal ini bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku. Ketika kita bangkit dari ruku, kita mengangkat tangan kita, ya, sembari mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya. Setelah berdiri lurus tenang, kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya, ya. Kalau dia imam, dia membaca dua, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kalau dia makmum, cukup membaca Rabbana walakal hamd, ya, Rabbana walakal hamd. Boleh juga Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi ada 4 bacaan malahan, ya. Kalau mau teliti itu, dalam riwayat hadis itu ada 4, semuanya boleh. Rabbana lakal hamdu, itu yang pertama. Rabbana lakal hamdu. Bacaan yang kedua, Rabbana, ada wawunya, Rabbana walakal hamdu, boleh. Bacaan yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh. Ada tambahan apa? Allahumma. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahummanya, ada juga tambahan wawunya. Itu juga boleh. Jadi mau Rabbana lakal hamdu saja boleh, Rabbana walakal hamdu boleh, Allahumma Rabbana lakal hamdu boleh, demikian juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baik. Di situ ada satu permasalahan yang sering ditanyakan ketika orang iktidal, di manakah posisi tangan? Ini sering menjadi polemik, ya. Ya, di manakah posisi tangan? Apakah, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedekap seperti halnya saat takbiratul ihram, ataukah lurus? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Dan ini supaya kita paham. Ada sebagian mungkin pernah kita lihat ada orang ketika iktidal itu sedekap seperti ini. Termasuk saya ini seperti ini, ya. Ada sebagian enggak, lurus seperti ini. Ada. Dua-duanya memang ada pendapat di kalangan para ulama. Ya, mayoritas ulama kita memilih sedekap. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, dan yang lain-lainnya, mereka memilih sedekap berdasarkan keumuman hadis. Nabi itu kalau berdiri di dalam sholat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, di atas dada. Mereka mengatakan berdiri ketika sholat. Berdiri ketika sholat itu berarti umum, sebelum rukuk maupun sesudah rukuk. Paham ya? Ini alasannya. Ada hadis dari Nabi SAW, karena Nabi SAW idza qama ila sholat, Nabi itu kalau berdiri di dalam sholat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada. Dan ini mencakup umum, sebelum rukuk maupun sesudah rukuk. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, bahkan Syekh Abdul Aziz bin Baz punya buku khusus, judulnya Aina yaqul musalli yadahu ba'da rukuk. Di manakah orang yang sholat meletakkan tangannya setelah rukuk? Beliau menguatkan ya, bahwa ketika iktidal itu apa? Sedekap.
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ya posisi tangan ketika i'tidal adalah lurus. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Beliau menguatkan ini. Alasannya apa? Bahwa hadis yang mengatakan Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu kalau sebelum rukuk saja. Adapun setelah rukuk nggak ada penukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di manakah posisinya. Ya, nah, karena nggak ada penukilan, maka ya akhirnya apa? Tidak boleh kita mengatakan di atas dada. Ya, itu alasannya. Ya, ala kulli hal, ya bagaimanapun itu, jelas ini adalah memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kita dalam menyikapi masalah-masalah fikih seperti ini hendaknya bijak, hendaknya bagi kita berlapang dada, bersikap dewasa, saling menghormati. Jangan sampai kita beda pendapat, yang satu sedekap, yang satu lurus, terus ikut-ikutan. Pas sholat bisa, jangan. Atau saling menyesatkan, tidak. Tidak, biasa aja. Ya, kita harus saling menghormati. Ya, karena memang tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Ya, masing-masing alasannya kuat. Baik. Selanjutnya, setelah kita i'tidal, berikutnya adalah turun sujud. Ya, turun untuk sujud. Ketika turun sujud, ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, mana yang didahulukan ketika turun sujud itu? Apakah mendahulukan tangan dulu baru kemudian lutut, ataukah yang didahulukan adalah lutut dulu baru kemudian tangan? Ya, ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa lutut dulu baru kemudian tangan. Ini yang masyhur ya dalam mazhab Syafi'i, ya, Hambali dan sebagainya, itu lutut dulu. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah SAW, beliau apabila sujud meletakkan lututnya dulu sebelum tangannya. Nah, di sini jelas menunjukkan bahwa yang didahulukan adalah lutut dulu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat ya tangan dulu baru lutut. Tangan dulu baru lutut. Apakah mereka punya dalil? Ya, mereka juga punya dalil. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian sujud, janganlah dia ambruk seperti unta. Hendaknya dia mendahulukan tangannya dulu sebelum lututnya. Berarti dalam hadis ini yang didahulukan adalah tangan dulu, baru kemudian lutut. Bingung nih Ustaz. Loro-lorone ono dalile. Jadi ini pentingnya kita kalau belajar fikih, Pak, supaya kita itu saling apa? Menghormati. Oh, ternyata yang mendahulukan lutut juga ada dalilnya. Oh, yang mendahulukan tangan dulu ternyata juga punya dalil. Makanya masalah fikih itu kita jangan terlalu kaku. Jangan terlalu kaku. Sebagian orang terlalu kaku dalam masalah fikih. Ya. Nah, lihat yang satu lutut dulu, sedangkan dia misalkan menguatkan tangan dulu. Ini guru belajar, goblok kok ini. Ya, misalnya, tak boleh seperti itu. Ya, tak boleh. Dua-duanya memang ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Ulama kita aja beda pendapat. Ya, apalagi kita gitu kan.
apalagi kita. Intinya ini memang dua-duanya adalah masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahullah taala. Tentu kita menguatkan sesuai kemantapan dalam hati kita, ya, dan itu relatif. Mungkin sebagian ustadz ada yang lebih kuat adalah apa? Tangan dulu. Mungkin kalau ustadz yang lain enggak, yang lebih kuat adalah lutut dulu. Ya, tergantung. Ya, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi dengan dewasa perbedaan-perbedaan seperti ini. Ya, disinilah pentingnya kita belajar fikih. Kata Imam Qatadah, "Man lam ya'rifil khilaf lam yashumma anful fiqh." Siapa yang tidak mempelajari perbedaan pendapat, hidungnya belum mencium bau fikih. Ya, nah, penting kita belajar fikih itu jangan lari dari fikih. Karena ngeluahi belajar fikih, ya, kakek perbedaan pendapat, jangan. Justru kita perlu supaya kita apa? Ya, menyikapi dengan dewasa. Baik, selanjutnya kalau tadi turun untuk sujud, ya, adapun sujud itu sendiri, sujud ini termasuk rukun di dalam sholat. Sebagaimana tadi dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, itu perintah. Dan hukum asal perintah menunjukkan wajib. Berarti sujud itu hukumnya adalah wajib. Dan sujud yang disyariatkan itu ada 4. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Ya, yang kedua, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu sujud ketika kita mendapati ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, ayat sajadah. Ya, itu kita dianjurkan untuk menyelisih setan yang diperintahkan sujud kepada Adam tapi dia nggak mau. Yang ketiga, sujud syukur. Kalau kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, disyariatkan bagi kita untuk sujud syukur. Dan yang keempat adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud ketika kita lupa dalam sholat. Nah, itu ada syariat sujud sahwi. Selain 4 sujud ini, maka tidak disyariatkan. Contoh ya, yang perlu saya ingatkan, sebagian orang kadang sujud untuk doa. Habis sholat, kemudian dia sujud lagi. Alasannya apa? Sujud untuk doa. Ya, ini tidak disyariatkan. Ketika kita sujud dalam sholat, silakan berdoa. Tapi tidak ada sujud khusus untuk berdoa, itu nggak ada. Ya, tahu-tahu kan masuk masjid sujud. Alasannya apa? Saya ingin berdoa. Ya, berdoa. Dan doa yang paling mustajab itu ketika sujud. Betul. Ya, yang paling mustajab itu saat sujud. Tapi sujud ketika sholat. Tidak ada sujud apa? Khusus. Nah, adapun tata cara sujud, ya, di situ ada halaman 38 ya. Cara untuk sujud: 1. Membentangkan kedua tangan dan tidak menempelkannya ke tanah atau ke lambung. Nah, ini penting nih, dibentangkan tangannya, jangan ditempelkan. Kalau ditempelkan nanti seperti apa? Seperti anjing. Nah, itu nggak boleh. Ya, kadang sebagian orang nempelkan kayak gini. Ya, nah, sujudnya itu menyerupai anjing. Nah, kita nggak boleh menyerupai hewan. Menyerupai hewan itu tidak boleh. Yang kedua, merapatkan jari-jari tangan. Jadi ketika sujud, ya, perhatikan jari-jarinya itu dirapatkan, bukan direnggangkan. Ya, kemudian diluruskan menghadap ke kiblat. Ya, perhatikan sebagian orang kadang nggak lurus ke kiblat, kadang miring, gini. Ya, sujudnya ini, ini bengkok gini. Ini keliru. Ya, jadi pastikan sujud itu tangan kita lurus menghadap kiblat. Ya, kemudian telapak tangan boleh sejajar dengan bahu, boleh juga sejajar dengan daun telinga. Ya, dua-duanya boleh. Kemudian yang keempat, menekan hidung, dahi, kedua lutut dan bagian depan jari telapak.
kaki ke tanah. Ini anggota-anggota sujud, itu ditekan. Terutama kalau misalkan sujudnya di atas karpet seperti ini, nah itu lebih ditekan lagi, ya. Supaya apa? Supaya anggota sujud kita betul-betul nempel. Kemudian yang kelima, menegakkan telapak kaki dan merapatkan kedua tumit. Ya, itu Jadi ketika kita sujud itu ditegakkan, ya, telapak kakinya itu ditegakkan, dirapatkan, ditempelkan, bukan direnggangkan, Nanti kalau ada waktu kita praktekkan. Jadi sebagian kan kadang merenggangkan, ya. Yang benar adalah apa? Dirapatkan. Jadi antara kaki dengan kaki itu dirapatkan. Ketika kita sujud itu dirapatkan. Itu pendapat yang lebih kuat, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapati sujudnya Rasulullah SAW, ya, dan Nabi SAW beliau menjadikan kedua ujung jari kakinya menghadap kiblat. Selanjutnya yang ke-16, duduk antara dua sujud. Setelah kita sujud, kemudian kita duduk. Itu yang disebut dengan duduk antara dua sujud. Ya, dan ini juga rukun di dalam sholat. Ya, rukun di dalam sholat, hukumnya wajib. Dan duduk ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah duduk iftirash. Itu yang paling sering kita praktekkan itu, Pak, ya. Itu namanya duduk iftirash. Itu yang paling sering. Itu di gambar yang halaman 40, itu namanya duduk iftirash. Itu yang paling sering kita praktekkan. Ada duduk yang kedua, namanya duduk iq'a. Duduk iq'a itu duduk di atas dua tumit dan kedua telapak kaki. Contohnya di halaman 40 yang paling bawah, itu namanya duduk iq'a. Dua-duanya boleh, ya. Ini dua-duanya adalah boleh dipraktekkan, karena dua-duanya ada dalilnya dari Nabi SAW. Kadang duduk iftirash, kadang duduk iq'a, ya. Kemudian berdoa, Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Atau yang paling simpel, Rabbi gfirli. Ya, itu duduk di antara dua sujud. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Tata caranya sama seperti sujud yang pertama. Kita renggangkan telapak tangan, tangan kita jangan ditempelkan ke lambung atau ditempelkan ke tanah. Kemudian jari jemari kita rapatkan dan kita luruskan menghadap kiblat, ya, jangan miring begini. Kemudian juga, ya, tadi yaitu meletakkan telapak tangan itu sejajar dengan bahu dan atau sejajar dengan daun telinga. Ya, kemudian menekan anggota-anggota sujud seperti hidung, dahi, kedua lutut, ya. Nah, itu sama seperti sujud yang pertama, sama persis. Jadi sujudnya dua kali. Setelah sujud yang kedua, sebelum kita bangkit ke rakaat berikutnya, ya, ada duduk sebentar yang disebut oleh para ulama dengan duduk istirahat. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat adalah sunnah. Ini pendapat jumhur ulama termasuk madhab Syafi'i, ya, menguatkan bahwa duduk istirahat itu adalah sunnah secara mutlak, baik bagi anak muda atau orang yang sudah lanjut usia, baik yang sakit maupun yang sehat,
ya, semuanya disyariatkan untuk duduk istirahat terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Malik bin Huwairis, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyah fi awwalir rak'ah istawa qa'idan. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka beliau duduk sebentar. Duduk sebentar ini yang dinamakan oleh para ulama dengan duduk istirahat. Jadi disyariatkan, Pak, kita duduk istirahat terlebih dahulu. Selanjutnya yang ke-18, ya, bangkit dengan bertumpu pada kedua tangan. Ya, setelah kita sujud yang kedua, terus duduk istirahat, nah, bangkit ke rakaat yang kedua. Nah, ketika bangkit ke rakaat yang kedua ini, mana yang didahulukan? Apakah tangan terlebih dahulu ataukah lutut dulu? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sama persis ketika tadi yang kita bahas saat sujud, apakah yang didahulukan tangan dulu ataukah lutut dulu? Itu kan ada perbedaan. Tadi ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut, ada yang mengatakan lutut dulu baru kemudian tangan. Begitu juga ketika bangkit ke rakaat yang kedua. Ada sebagian para ulama mengatakan yang didahulukan adalah tangan dulu. Kalau tangan dulu berarti dia bertumpunya dengan, ya, dengan apa namanya, dengan tumit. Ya. Pendapat yang kedua berarti yang didahulukan adalah, ya, yang didahulukan adalah lutut dulu. Kalau lutut dulu berarti bertumbuhnya dengan tangan, ya, bertumbuhnya dengan tangan. Nanti praktekkan, ya, biar lebih jelas. Seperti di situ ada gambarnya bangkit dari sujud. Nah, itu berarti apa? Dia lutut dulu, ya, lutut dulu, kemudian dia bertumpu dengan apa? Tangan. Kalau yang pendapat yang kedua berarti, ya, tangan dulu, nanti yang belakangan adalah lututnya. Itu yang paling banyak masyarakat kita rata-rata apa? Tangan dulu baru lutut kalau bangkit, ya, karena memang itu mazhab Syafi'i. Demikian juga ketika sujud, kalau masyarakat kita rata-rata apa? Lutut dulu baru kemudian tangan, lutut dulu baru kemudian tangan. Itu adalah mazhab Syafi'i juga. Baik. Selanjutnya yang ke-19 adalah duduk iftirash ketika tasyahud awal. Duduk iftirash itu sama seperti ketika kita duduk di antara dua sujud. Ya, ini sudah biasa kita praktekkan juga. Jadi duduk iftirash ketika tasyahud yang pertama dianjurkan bagi kita duduknya duduk iftirash. Baik. Masalah yang sering ditanyakan, bagaimana kalau sholat, ya, sholat yang 2 rakaat tapi langsung salam? Kan ada yang duduk itu tasyahudnya ada 2, seperti misalkan sholat maghrib, sholat duhur, sholat asar, itu ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua. Tasyahud yang pertama duduknya iftirash, tasyahud yang kedua tawarruk, kan gitu. Nah, masalahnya bagaimana kalau sholat yang hanya memiliki satu tasyahud, seperti sholat subuh, sholat Jumat, sholat sunnah, ya, itu hanya memiliki satu tasyahud kemudian salam. Apakah duduknya iftirash ataukah duduknya tawarruk? Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama.
Ya, ada perselisihan dengan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan duduknya tawarruk. Ya, dan ini yang paling banyak dipraktekkan di masyarakat kita, duduknya tawarruk. Sebagian para ulama mengatakan duduknya adalah iftiras. Ya, duduknya iftiras seperti kita pada tasawuf yang pertama. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat bahwa sholat yang memiliki satu tasahud, ya, duduknya adalah duduk iftiras, bukan duduk tawarruk. Bisa adanya kalau ada yang duduk tawarruk juga tidak mengapa, tetap sah juga. Tapi yang lebih afdal adalah duduknya iftiras. Karena ada kaidah yang disebutkan para ulama, hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftiras. Hukum asal duduk di dalam sholat itu adalah duduk iftiras, bukan duduk tawarruk. Ya. Baik, berikutnya yang ke-20, isyarat dan menggerakkan jari ketika tasyahud. Jadi disyariatkan ketika kita tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu adalah mengisyaratkan jari kita. Ya, berisyarat dengan jari kita. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, bukan hanya berisyarat tapi menggerakkan. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Aku melihat Rasulullah SAW menggerak-gerakkan, ya, jari tersebut. Oleh karenanya, kalau misalkan ada yang menggerakkan, jangan kita ingkari. Jangan kita ingkari. Kalau misalkan ada yang tidak menggerakkan, cukup dengan isyarat juga, ya jangan diingkari juga. Ya, jangan diingkari. Dua-duanya Bang, boleh. Yang mau menggerakkan juga silahkan, yang tidak menggerakkan juga silahkan. Ya, baik. Setelah itu berdiri ke rakaat yang ketiga. Ini maksudnya setelah tasyahud yang pertama, kemudian kita bagi rakaat yang ketiga, membaca takbir sambil mengangkat tangan, kemudian melakukan seperti rakaat yang pertama. Selain doa istiftah. Karena doa iftitah itu hanya di rakaat yang pertama saja, ya, sama persis. Kemudian yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir, duduknya Mbak, kalau tasyahud akhir duduknya tawarruk. Ya, duduknya tawarruk. Kemudian berdoa dengan doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi. Dan yang paling bagus adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, dan setelah bersolawat kepada Nabi, dianjurkan bagi kita pada tasyahud akhir berlindung kepada Allah dari 4 hal, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari 4 hal ini. Ya, berlindung kepada Allah dari adab jahannam, berlindung kepada Allah dari adab kubur, berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Setelah itu, ya, yang terakhir yaitu salam, ya, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri sambil berucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan demikian selesai, ya, tata cara sholat. Ya, tata cara sholat. Dan tata cara ini atau sifat ini berlaku untuk pria dan wanita, tidak ada perbedaan. Adapun
pendapat yang mengatakan ada perbedaan antara pria dan wanita ketika sujud, ya, atau ketika mengangkat tangan, maka hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Oleh karenanya, karena tidak ada hadis yang sahih yang membedakan antara pria dan wanita, kembalikan kepada kaidah asal. Kaidah asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Karena Nabi bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu sama seperti laki-laki. Ya. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin beberapa beberapa gerakan perlu kita praktekkan supaya lebih jelas. Siapa yang mau mempraktekkan? Masih contoh? Izes, biar di syuting sini. Ya, siapa? Ayo. Tolong. Ngadep ke sana atau di sini. Nah, biar enak nanti. Ngadepnya ke sana. Baik. Praktek yang pertama, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Ada berapa sifat? Ada dua. Baik. Yang pertama, sejajar dengan bahu, dan yang kedua sejajar dengan daun telinga. Baik, dipraktekkan. Baik. Nah, yang bagus tangannya. Nah, yang rapat apa renggang gini? Rapat. Baik. Ya. Ini rapat. Nih. Jangan begini. Nah, ini tegak. Ya, sejajar dengan daun, sejajar dengan bahu. Kemudian sejajar dengan daun telinga. Dan ini dirapatkan. Ya, jangan menggenggam. Jangan juga begini. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri, di atas dada. Dadanya mana? Nah, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ya, bisa. Jadi punggung ini yang pertama boleh. Kemudian pergelangan itu juga boleh. Kemudian di tangan ada 3 sifat, boleh di punggung sini, boleh juga di pergelangan, boleh juga kemudian di atas dada. Dada itu mana Pak? Dada mulai dari ada tulang dada itu, nah itu, ya, jangan ke atas seperti ini bukan di atas dada, ini di atas leher. Sebagian orang saking mantepnya sampai nyekik sendiri, nah itu keliru. Atau terlalu bawah, ini kepusar apa lagi bawahnya, itu juga keliru. Ada sebagian lagi apa? Miring gini katanya jagalah hatiku katanya. Ya, ini juga keliru. Jadi yang benar di atas dada, di atas dada. Baik. Kemudian berikutnya yaitu apa tadi? Ruku. Ya, coba ruku yang benar. Ruku tadi harus lurus. Lurus kurung ini. Ya. Sudah ya, lurus ya? Ya, udah lurus. Nggak boleh kemudian apa? Terlalu tegak. Lalu kepalanya coba. Ini yang benar tadi ya, yang lurus itu yang benar. Nah, seperti ini clear. Atau terlalu terlalu istilahnya terlalu ke bawah juga apa? Keliru. Terlalu ke atas coba, terlalu. Ini sebagian orang kadang nggak niat, nggak lurus. Itu juga keliru. Jadi yang benar tadi udah benar tadi lurus, ya. Kepalanya juga apa? Lurus.
Ya. Nah, ada sebagian sininya sudah lurus tapi kepalanya yang nggak lurus. Itu juga keliru. Ya. Baik. Kemudian yang diperhatikan tangan, yaitu apa? Tadi mencengkram. Ya, mencengkram. Nah, sudah ya. Selanjutnya ketika I'tidal tadi sama ya. Ketika turun sujud. Ayo, ketika turun sujud. Sebentar. Ketika turun sujud tadi sudah kita sampaikan ada berapa pendapat? Ada 2 pendapat. Ada yang tangan dulu baru kemudian lutut, ada yang lutut dulu baru kemudian tangan. Dipraktekkan pendapat yang pertama dulu. Yang pertama berarti lutut dulu baru tangan. Nah, ya. Seperti ini ya. Lutut dulu baru kemudian tangan. Baik. Sekarang pendapat yang kedua. Tangan dulu baru kemudian lutut. Ya. Oke, coba diulangi lagi. Cepetan dari lututnya. Ya. Baik. Ini tangan dulu baru kemudian setelah itu apa? Lutut. Ini pendapat yang kedua. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang lutut dulu baru tangan, ada yang tangan dulu baru kemudian lutut. Baik. Sekarang setelah itu apa? Sujud. Ya. Coba dipraktekkan sujud yang benar. Sujud yang benar. Tangannya lurus kiblat. Kiblatnya nanti sini, lah yo, berarti keliru. Nah, ya, ini juga diperhatikan tadi yang kita sampaikan. Posisi kaki itu adalah apa? Rapat. Ini yang kita maksud. Rapat begini. Ya. Merapat seperti ini. Sebagian kadang apa? Renggang. Coba direnggangkan. Memang ini ada juga pendapat yang seperti ini ada. Ya, ini pendapat sebagian para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat adalah apa? Dirapatkan. Kemudian tadi ini posisi tangan tidak harus direnggangkan, tidak boleh nempel atau ini biasanya sering nih yang seperti ini apa ditempelkan ke tanah. Nah, ini nggak boleh karena ini menyerupai apa? Anjing, dan sujudnya orang malas ya. Nah, kurang suwi ya. Baik, contohkan sujud yang salah. Contohkan sujud yang salah. Kalau tadi sujud yang benar ya, yang salah. Coba menghadap ke sana. Biar. Tadi kita sampaikan sujud yang salah itu adalah yang pertama tadi, yaitu ketika dia tempelkan ke tanah atau merapat ke lambungnya. Yang keliru, enggak yang keliru. Tangannya di nempelkan atau kemudian dirapatkan. Kurang. Enggak, itu ditampilkan. Ini ditampilkan. Nah, ini keliru. Ini yang tadi sudah kita sampaikan. Ini menyerupai apa? Anjing. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dan ini sujudnya orang yang malas, ya, malas. Yang kedua, termasuk yang salah juga, yang sering terjadi adalah terlalu panjang. Coba. Terus kurang panjang. Wah, ini keliru, termasuk keliru juga. Jadi kayak orang mau tiarap, rumari dan. Baik. Terus juga ada yang keliru tadi yang sudah kita sampaikan apa? Kalau sujudnya seperti ini. Jadi ini tetap lurus. Ya, sebagian orang coba dipraktekkan. Masuk ono gue. Ini hanya ya. Jadi sebagian
kemudian tidak lurus, ya seperti ini. Nah, itu juga keliru. Jadi yang benar apa? Lurus. Ya, posisi tangan boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga. Baik. Sekarang bangkit dari sujud atau duduk istirahat dulu ya. Ya, ini tadi sujud. Kemudian kalau duduk antara dua sujud, insya Allah sudah jelas. Duduk istirahat. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud dulu, sujud. Kemudian duduk istirahat, kemudian bangkit. Baik. Ini pendapat yang pertama. Apa berarti? Lutut dulu, baru kemudian tangan. Yang dipraktekkan beliau tadi itu lutut dulu, baru kemudian tangan. Sekarang praktekkan pendapat yang kedua. Iya betul. Kalau tadi tangan dulu baru kemudian lutut. Kalau sekarang lutut dulu baru kemudian tangan. Ini coba diulangi lagi. Praktek yang pendapat yang pertama sama pendapat yang kedua. Pelan-pelan. Nah, duduk istirahat. Baik. Kemudian pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kan ini lagi disorot nih. Nah, kayak film-film dulu, pelan-pelan gitu. Nah, gitu. Nah, ini lutut dulu baru kemudian apa? Tangan. Baik, sekarang tangan dulu baru kemudian lutut. Iya loh. Sekarang apa? Yang tangan dulu baru kemudian lutut. Ya, gimana? Bingung ya? Ya. Nah, betul. Ini berarti tangan dulu baru kemudian apa? Lutut. Baik, sudah. Sekarang duduk. Duduk antara dua sujud tadi sudah kita sampaikan ada dua model. Duduk iftiras sama duduk ik'a. Nah, duduk iftiras dipraktekkan, duduk iftiras menghadap ke sini. Ya. Duduk iftiras seperti ini ya. Itu yang biasa kita praktekkan. Baik. Betul? Soalnya aku gak lihat. Sudah. Baik. Sekarang duduk ik'a. Ya. Ini duduk ik'a. Duduk ik'a seperti ini. Ini juga boleh. Ya. Jadi duduk antara dua sujud itu memiliki dua model. Model duduk iftiras yang pertama tadi sama duduk ik'a. Dua-duanya adalah diperbolehkan. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Baik, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa dibaca lagi ya bukunya pelan-pelan, yang tumaknina dan ya, nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.